Online atau offline? Ke offline tuh banyak banget kenangannya, bro. Survei atau jalan-jalan gitu? Rencananya kita mau ke Bali, Lombok, sama Surabaya. Ya, karena kembali lagi tadi konsepnya, kita PWK survei itu sekalian jalan-jalan. Ya mau Oke, nggak mau siap. harus survei, itu Bener-bener. dia gitu. Pengembangan suatu desa wisata. Kerja dulu apa tukar cincin dulu, Mbak? Halo Sobat Plano, kembali lagi bersama saya Yahya Kurnia Saputra di podcast PWK USM. Hari ini kita kedatangan satu narasumber dari mahasiswa PWK Angkatan 17 USM bersama Mbak. Silahkan diperkenalkan, Mbak. Oke. Halo, perkenalkan. Nama saya Maidina Fika Rohmila, Angkatan 17 dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota Universitas Semarang. Oke. Hari ini kita akan membahas topik mengenai kehidupan kampus di PWK USM di masa pandemi dan beberapa waktu yang silam di masa sebelum pandemi. Hari ini sudah kompak juga antara saya dan Mbak Medina, putih bersama putih, backgroundnya hitam. Langsung ke topik ya Mbak ya. Di sini saya mau tanya nih Mbak. Kemarin kan lagi rame-ramenya tuh Angkatan 17 yang juga diupload udah beberapa. Udah pakai apa namanya sih yang di sini itu? Serempang. Nah, Mbak Medina udah belum? Secepatnya kali ya. Secepatnya, oke. Kita doakan ya, kita doakan Mbak Medina segera menyusul teman-temannya ya. Begini Mbak, kalau saya tanya, kan kuliahnya pernah ngerasain online juga offline. Ya. Kalau dipilih online atau offline? Kalau dari aku sendiri nih, pasti milihnya offline lah ya. Offline, kenapa? Karena gini, perencanaan wilayah kota. Kalau nggak offline tuh nggak mantep kayaknya. Nggak mantep, oke. Iya kan? Jadi selama ini ke offline tuh banyak banget kenangannya, bro. Oh, kenangan. Yang offline Kenangan banyak, kenangan, ceritanya banyak. Karena emang mata kuliah kita itu lebih ke offline aja offline. gitu. Saya tarik dari kenangan. Oke. Yang dimaksud kenangan seperti apa, Mbak? Kenangan seperti apa? Kita tuh dari awal masuk yang istilahnya individual gitu ya. Jadi punya banyak teman. Punya banyak komplotan. Gitu. Apalagi kan kuliah kita nih pasti kelompok. Dan itu bikin kita tuh kayak apa ya? Feel-nya dapet. Okay. Ya bener. Feel-nya dapet. Terus kita tuh pasti nih punya komplotan yang sefrekuensi gitu. Okay. Nah di situ tuh ya udah kita kuliah juga kita mikir kuliah, kita juga enjoy gitu loh. Kayak apa sih offline tuh kayak segalanya lah pokoknya. Feel-nya dapat dengan beberapa teman. Kalau feel dengan seseorang dapat nggak? Alhamdulillah selama ini belum ada ya. Belum ada, oke. Berarti kuliah ada berapa tahun di SM? Ya kan nggak apa, kan ditanya. Maksudnya tadi kan bilangnya ada feel-nya. Kalau offline ada feel. Feel-nya kan beberapa orang. Kalau yang ke satu orang ada nggak feel-nya? Iya itu belum ada. Belum ada. Juga nggak tahu kenapa. Oke, nggak apa. Semoga ya ini udah ada 2 harapan berarti. Semoga yang pertama segera menyusul, yang kedua feel-nya dapat sama seseorang. Ya kemungkinan sih jangan satu kelas sih. Oke, nggak apa. Oke, nggak apa. Online atau offline. Terus kalau untuk plus minusnya online itu kayak gimana Mbak? Online sama offline? Oke, plus minusnya offline, online. Plusnya dari offline dulu ya. Plus offline itu kita pertama juga kita pasti ketemu sama teman. Yang kedua kita pasti interaksi tatap muka. Benar, interaksi tatap muka waktu pelajaran, waktu perkuliahan. Ya itu juga kita sebenarnya rada diringankan gitu ya. Kita bisa tanya jawab langsung kayak gitu kan. Cuman kalau di minusnya di offline itu lebih ke apa ya? Apa sih? Waktu. Waktu pasti apalagi kita mahasiswa pagi gitu. Jadi kayak waktu itu pasti tersita banget, apalagi yang ikut kayak himpunan kayak gitu kan. Ya cuman semua itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Iya. Cuman kalau aku pribadi sih ngerasa banyak dari sisi positifnya ya kalau yang di offline. Kalau yang online? Kalau yang di online karena aku online itu udah memasuki semester 6 ya mungkin. 6.
Ya benar 6. Jadi mata pelajarannya tuh mata Mata kuliah. kuliahnya itu udah dikit. Udah Maksudnya udah dikit gitu. Udah lebih ringan ya? Benar, udah lebih ringan kayak kayak apa sih? KKP, KKL, kayak gitu. Terus yang kalau semester 7 mendekat 8 kan juga udah fokus sama ambil judul-judul TA kayak gitu. Oh ya, kita pakainya nggak skripsi ya, kita pakainya TA ya? Iya, pakainya TA. Terus apa sih? Tadi positifnya apa? Positifnya ya? Itu tadi. Enggak, itu Mbak ininya baru menceritakan mengenai kuliah online yang merasakan. Nah, untuk positifnya sama negatifnya belum online. Kalau yang positifnya dari online itu apa ya? Mungkin kita lebih banyak waktu kali ya. Banyak waktu di rumah, kita juga mungkin banyak bantu-bantu orang tua atau ngapain. Arti garis besarnya bisa disimpulkan bahwa dengan online ini kita bisa menyisihkan waktu untuk kegiatan yang lain. Benar. Ya benar sih. Kalau dari aku juga bisa sambil part time gitu kan. Iya, part time. Nah, benar. Terus kalau di sisi negatifnya, ya ini mungkin lebih banyak dari offline ya. Lebih banyak. Iya. Di sisi negatifnya ini kita kesusahan, kayak rada kesulitan dalam survei. Oh iya, benar, survei. Benar. Kita apalagi mata kuliah kita banyak survei nih. Survei, terus apa namanya, diskusi kelompok kayak gitu. Apalagi waktu itu waktu angkatan aku masih ada studio yang ketiga. Oh iya, studio perancangan. Iya benar, studio perancangan. Jadi kayak kendala aja sih itu sebenarnya. Kendala di situ. Jadi kayak apa sih, kurang optimal kali ya. Kurang optimal. Terus angkatan aku juga tertunda dalam KKL. Tertunda? Iya, tertunda. Terus jadinya gimana? Jadinya kita mohon maaf. Nggak jadi? Nggak jadi. Oke, nggak jadi KKL. Padahal itu kita udah pemaparan biro, udah DP ke biro kayak gitu-gitu, tapi ternyata dengar-dengar udah bikin kaos juga. Kaos apa jaket? Jaket sih. Iya. Jaket sih. Terus ternyata minggu depannya diberlakukan PPKM nih. Wah, dari itu kan apa namanya, corona pertama ya, atau apa sih? Iya, pandemi. Iya, pandemi pertama ya. Maret 2020. Ya, akhirnya nggak jadi KKL. Padahal waktu itu udah excited banget kan teman-teman. Ngerasain ya. Kita mau ke Lombok kayak gitulah pokoknya. Rencananya kemana emang, Mbak? Rencananya kita mau ke Bali, Lombok sama Surabaya. Oke. Kita mau ke IPAL. Iya. IPAL itu apa? Bener. Siapa tadi yang? Pinter banget. Instalasi pembuangan air limbah. Iya, IPAL. Ya, adanya di Nusa Dua Bali. Gitu. Mengenai kuliah online plus dan minus tadi kan, kalau untuk online sendiri dan offline, tadi yang lebih banyak positif di offline. Offline positif lebih besar, sedangkan online kebalikannya lebih banyak negatif. Iya, benar. Saat online pun satu hal sih yang paling aku juga ngerasain kan. Aku ngerasain online itu di semester 2. Semester 2. Terus semester 3 itu juga udah mulai online lagi. Semester 4 aku ada studio. Studio yang pertama. Mulai ya perencanaan. Proses perencanaan. Studio proses. Terus di situ kan juga harus survei. Nah, ya otomatis mau nggak mau kadang tuh kayak kita kan terjun ke lapangan, ke wilayah. Nah, wilayahnya juga pun kadang beberapa wilayah ada yang mengizinkan, ada yang membatasi, ada yang ya udah open aja gitu kan. Kayak gitu. Terus mengenai survei juga sih, Mbak. Sebenarnya kita tuh PWK kan emang survei terus ya. Kemarin kan saya sempat ngobrol juga tuh sama Mas Leno dan Mas Riki. Sebenarnya kita tuh survei tuh survei atau jalan-jalan gitu. Oke. Lebih banyak ke jalan-jalan. Jalan-jalannya ya, iya oke. Ya itu salah satu kenangan juga sih sebenarnya. Tapi survei diizinin ya? Diizinin. Dari dosennya itu kalau kalian bisa cari data di web atau dari beberapa sumber, nggak usah survei, nggak apa-apa. Kecuali kalau benar-benar mentok, udah nggak ada dapat data, silakan survei ke lapangan cari data. Jadi dianjurkan untuk tidak survei. Tapi ya karena kembali lagi tadi konsepnya, kita PWK survei itu sekalian jalan-jalan. Ya mau nggak mau harus survei. Itu dia gitu. Gini nih, kalau gimana ya? Nggak mantep gitu loh kalau kita tuh nggak observasi ke lapangan, ya kan? Benar. Terkadang pun ya
kenyataannya pun kalau kita nyari data yang sesungguhnya yang real itu ya di lapangan. Iya benar sih. Oke, selama online, sekarang saya ambil yang offline dulu ya Mbak. Jadi Mbak ini, Mbak Medina itu offline dari semester 1 sampai semester 5, bener ya? Iya. Semester 6 baru online. Nah, untuk yang offline dulu, mata kuliah yang pernah dirasain yang berat saat offline itu apa sih Mbak? Yang di PWK USM ini? Saat offline ya. Offline. Waktu itu aku ngerasa sih perencanaan tapak Tapak. sama ya pasti ini studio tuh pasti Oh ya. ya, studio pasti. Perencanaan tapak dulu nih, aku dulu sama teman-teman tuh sampai nggak tidur kayak gitu. Nggak tidur. Okay. Sampai nginep di kontrakan kayak gitu, sampai nginep di rumah-rumah teman gara-gara ya itu sepadet itu gitu loh. Ya pokoknya gitulah. Itu ngapain sih Mbak yang tapak? Kalau yang di Mbak dulu waktu aku ini suruh menggambar lah, kayak mengilustrasikan peta gitu ya. Di dalam kertas, bentuk peta? Iya, peta. 1 banding berapa ya itu ya? Oh, di kertas kalkir itu? Iya, kertas kalkir. Iya, kertas kalkir. 1/1000 tuh berapa gitu, lupa lah. Besar ya berarti ya? Ya, besar banget, sampai ditempel di tembok-tembok gitu loh. Dan itu tuh satu sama lain tuh harus kayak ngebantuin gitu. Bantuin ini zona apa, ini kayak di peta-petain gitu loh, di pemetaan gitu loh. Ya pokoknya ini zona, ini permukiman, ini zona hijau, yang ini kayak gitu. Oh, berarti tapak juga lebih ininya ke zoning tempatnya juga ya? Iya benar, zoning, kita harus zoning. Ya sama sih sebenarnya, di angkatanku juga kemarin ada perencanaan tapak, cuman agak berbeda di penerapan penerapan apa? Kalau di Mbak Medina kan angkatan 17 tadi membuat di kertas kalkir yang besar. Iya benar. Kalau di angkatan aku itu kemarin itu kita buat di apa? Corel ya? Corel enggak sih kita? Yang tapak, perencanaan tapak. AutoCAD. Oh ya, AutoCAD. Kita bikin di AutoCAD. Jadi di AutoCAD itu bentuknya kayak denah. Itu juga digambarin sini lokasinya apa, sini misalnya lahan apa, sini lahan apa, di zoning gitu. Ya, udah beda dosen pengampu sih sebenarnya. Udah beda. Realitanya pakai Iya, benar. Kalau untuk yang online, yang berat apa sih, Mbak? Online? Berarti semester 6 sampai selanjutnya. Oke, online yang berat itu apa ya? Karena studio waktu itu kita masih bisa ketemu ya, walaupun kita nyolong-nyolong gitu ya. Makanya kayak gitu mungkin agak apa ya, nggak seberat kalau emang bener-bener nggak ketemu gitu. Apa sih bahasa lainnya itu? Nggak ketemu. Iya, pokoknya kita bisa ketemu gitu loh. Kita bisa ketemu walaupun itu tadi kayak nyolong-nyolong gitu. Karena pandemi ya? Iya, kita harus kumpul nih. Soalnya kalau studio nggak kumpul kita nggak bisa. Ya kan? Iya. Kayak tukar pendapatnya tuh nggak jalan gitu pokoknya. Terus yang paling ini sih, tapi nggak ada yang lebih berat banget, cuman ada, gimana dong? KP kali ya. KP. Menurut aku KP sih. KP. Ya karena bener, karena ya itu kan levelnya lebih ini ya, lebih rumit lagi ya. Apalagi ngurus surat menyurat kayak administrasi gitu. Iya benar. Ya gimana sih namanya online, ya udahlah bayangin sendiri kayak gitu. Tapi emang kalau kita bilang tadi kan studio juga selalu keangkat kan ketika online maupun offline, beratnya itu pasti studio masuk ya. Masuk. Untuk studio 3 dan 4 kan studio 2 dan 3 kan saya belum tahu tuh. Studio 2 ada perancangan, kedua itu perencanaan. Iya, perencanaan. Ketiga perancangan. Oke. Studio pertama proses. Nah, aku kan baru ngerasain yang diproses. Saya kan baru merasakan yang diproses. Nah, untuk diproses sendiri itu emang harus kumpul. Satu yang harus dikumpul, yang harus dibahas itu adalah bab 7. Kurang tahu sih kalau dari Mbak Medina bab berapa ya. Cuman untuk saran dan kesimpulan. Kita kan bikin proses kan bikin profil wilayah. Iya, benar. Bikin profil wilayah, kita analisis dari semua segi aspek kan. Benar. Kita bikin analisisnya dari data-data yang kita ambil, terus kita analisis, barulah nanti kita bisa menyimpulkan harusnya seperti apa gitu kan. Oh iya benar. Nah, sih. itu kalau nggak kumpulan nggak bisa. Iya. Masa ya nanti yang ngerjain cuma 1-2 orang.
Iya benar. Nah, itu sebenarnya ada berapa kelompok sebenarnya? Maksudnya satu kelompok ada berapa orang? Kalau di angkatan aku, proses satu kelompok ada 12 dan 13. Ada yang 12 orang, ada yang 13 orang. Sama berarti. Sama ya? Sama. Untuk proses studio selanjutnya itu pengurangan jumlahnya? Sama sebenarnya. Sama. Untuk studio 3? Studio 3 itu pengurangan. Satu kelompok cuma 5-6 orang aja itu. 5-6 orang aja. Lebih berat lagi ya? Iya. Oke. Itu mengenai studio ya? Oke. Sekarang selanjutnya Mbak, sidang TA. Sidang TA itu ngapain Mbak? Sidang TA itu pastinya kita suruh memaparkan. Sebelum sidang TA TA dulu. Oke, TA dulu ya, mulai TA. Dari pencarian judul gitu ya? Iya, TA. Kayaknya lebih menarik nih. Oke. Aduh, karena ini disarankan dari Pak dosen. Dari dosen, dari dosen lah pokoknya. Kita harus ambil judul apa yang kita suka dulu nih. Biar apa? Biar nanti kita ngerjainnya itu nggak berat hati dan juga nggak berhenti di tengah jalan gitu kan. Oke. Karena aku nggak pintar spasial ya, nggak suka sih, lebih nggak suka spasial, jadi aku ambilnya yang di lain, judul TA lain gitu. Nah, emang sarannya dari dosen kayak gitu, harus ambil judul yang kita suka dulu. Terus nanti kita tulis nih, kita punya berapa judul, kita siapin berapa judul ya? Opsi ya? Opsi. 2-3 lah, 1-2 aja udah bisa kok. Terus nanti kita disuruh pilih dosen pembimbing kita ya, yang sekiranya sama, yang sekiranya tuh searah, ilmunya tuh sama di judul kita gitu loh. Yang searah ilmu antara dosennya, kalian dosennya sama yang kita ambil. Iya benar. Ya, kita pilih 3 nih. Terus nanti yang kalau waktu angkatan aku yang nentuin nanti dari panitia TA-nya, dosen pembimbingnya itu. Panitia TA. Aku kan dengar gini Mbak, untuk di TA itu kan untuk pengambilan temanya kan ada yang kayak ke infrastruktur, ya nggak sih? Ada yang ke infrastruktur, tadi yang Mbak bilang ke spasial. Itu kalau di PWK ada apa aja sih Mbak? Kalau di PWK ada apa aja? Sebenarnya banyak ya. Banyak ya. Cuman kalau di sini kan kita nih fokusnya kan kayak di infrastruktur kayak gitu. Terus jadi gini nih, di PWK itu banyak bidang keilmuannya. Cuman yang jadi kayak branding atau yang jadi kayak identitas sebuah jurusannya, ada satu jurusan tadi. Iya, itu pasti punya satu arah. Iya benar, kita punya satu itu aja gitu loh maksudnya. Satu arah apa sih bahasanya, pengambilan ini tadi ya, pengambilan apa sih ini, ilmunya tadi ya, kayak misalnya ada infrastruktur, ada yang spasial atau yang seperti itu. Kalau dari Mbak Medina kemarin sidang TA-nya tentang apa Mbak? Aku belum sidang TA nih. Astaga, maksudnya TA-nya? Ya, kalau TA aku tentang pengembangan suatu desa wisata. Iya. Pengembangan suatu desa wisata ya. Lokasinya udah ada? Udah dong, pasti. Dimana? Deket kok, karena kita pandemi kan. Nggak boleh jauh. Jadi nggak boleh jauh-jauh nih, ambilnya di Semarang aja. Kecamatan Gunung Pati. Oke. Pengembangan desa wisata. Semoga cepat menyusul sidang juga. Amin, ya Mbak ya. Semoga di ACC. Terus habis berarti kan belum sidang. Nah, sementara ini waktunya diisi ngapain, Mbak? Tetap mengejar analisis ya kita. Analisis. Maaf aku. Iya. Ngejar analisis ya, karena karena aku masih ngerjain analisis strategi pengembangannya aja gimana kayak gitu. Oke, seperti itu. Harapannya Mbak nih kan untuk setelah sidang kan mungkin nanti ada wisuda. Nah, Mbak Medina harapannya kalau misalkan nanti setelah wisuda jadi lulusan perencana PWK USM, itu harapannya mau gimana Mbak?
Harapannya pasti yang baik-baik ya. Yang baik-baik. Contohnya? Baik-baik ya. Apalagi kan angkatan 2017 nih kayak pionir nih. Pionir. Pertama kali. Tahun pertama. Tahun pertama kali lulus. Ya kalau bisa kan emang tombaknya ya. Tombak iya, buat bener. untuk adik-adik selanjutnya juga. Bener. Buat adik-adik selanjutnya gitu ya. Kalau bisa dimanfaatkan lah. Maksudnya kita udah dapet ilmu, sebaik mungkin harus disalurkan. Kalau bisa kita belajar lagi. Ya. S2. Ya. Kalau bisa kita belajar lagi kayak gitu kan. Terus apa ya? Jadi pertanyaannya apa? Harapannya setelah lulus wisuda? Harapannya ya, yang mau kerja silakan kerja. Ya, harapannya kerja sesuai dengan jalur bidang kita gitu kan. Karena dilihat juga dari peluang kerja di PWK ini sebenarnya masih banyak orang awam yang belum tahu gitu loh. Ya, apa sih kerja PWK kayak gitu kan? Apa sih kerja PWK ya? Padahal banyak ya. Iya, makanya kan kalau bisa mulai dari kita bisa menyebarluaskan nih. Oh, ada jurusan PWK. Ini kayak gini nih, kayak gitu. Pokoknya ya intinya kayak gitu lah. Kalau dari Mbak Medina sendiri, habis wisuda kerja dulu apa tukar cincin dulu, Mbak? Habis wisuda sih aku ya planningnya sih ya kerja dong. Kerja, oke. Ya mereka punya planning karena mereka punya pasangan. Oh ya, Mbaknya punya gitu. Jadi Mbak Medina ini nggak bisa planning gitu karena nggak punya pasangan? Bukan enggak sih, cuman emang belum aja. Belum aja, oke. Belum nemu aja gitu. Apa sih ya, jangan kayak gitu, malu lah aku. Sumpah. Nggak apa-apa. Siapa tahu kan ada yang nonton yang tertarik gitu kan. Oh ini Mbak Medina dari PWK-USM. Oh gitu. Terus dia tertarik gitu kan. Mbak Medina sudah langsung diajak tukar cincin. Mau, Mbak? Seberani itu dia berarti. Ya nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Tadi tuh sebenarnya ada pertanyaan yang belum kejawab ya. Apa ya? Yang ini loh. Lupa aku. Setelah IPAL kelihatannya, tapi apa ya, lupa. Itu Kakak Elang kemana aja? Iya. Kan ke IPAL. Iya, ke IPAL. Terus? Karena pandemi nggak jadi. Terus ini. Yang bilang online terberat ada di KP sama di apa waktu itu aku coba. Ada di KP sama di Studio 3. Studio 3 ya? Iya dong, online Studio 3. Studio 3. Ya, pokoknya kendala lah dalam survei gitu. Survei pasti ya online. Kan? Apa lagi? Ya kamu mau cerita apa lah? Ini kan Mbak Medina kan udah TA, tinggal sidangnya. Iya. Nah, masih ada nggak sih ke depannya mata kuliah atau kegiatan Mbak Medina yang membutuhkan survei-survei lagi gitu? Ya ini sih kalau kita nggak maksimal dalam survei waktu kita penelitian, waktu mau ngisi ke analisisnya, ya pasti kalau misalnya nanti ada data yang belum komplit, kita pasti nanti akan survei lagi ke wilayah itu. Ya makanya saran aja sih kalau semisal udah ke penelitiannya, sekalian aja maksudnya data yang diperluin apa kayak gitu kan. Soalnya kayak kerja 2 kali gitu loh kalau nanti kamu udah mau nganalisis tapi ternyata belum ada nih data yang ini, kayak harus balik lagi kayak gitu kan, sayang gitu loh. Nah itu aku sempat ngalamin sih kayak gitu. Untuk kuliah masih belum tahu kita tetap muka kapan, cuman kan harapannya setidaknya dari kita mahasiswa PK kan udah bisa survei gitu dulu kan ya, karena ya itu tadi bisa survei, bisa jalan-jalan gitu. Soalnya setiap mahasiswa PK ditanya survei ngapain gini-gini, ujung-ujungnya pasti larinya ke jalan-jalan itu. Sebuah keuntungan dari mahasiswa PWK. Benar-benar. Karena kalau tanpa jalan-jalan emang hambar gitu ya. Itulah studio sekalian jalan-jalan gitu. Ya mungkin angkatan 17 yang tahu ke Curug terus ada tragedi. Mohon maaf. Oke. Tapi Mbak Medina dulu waktu masih offline semester 1, 2, 3, 4 ikut kegiatan Orma? Ikut. HMJ. Selain itu?
MJ 2 periode kelihatannya sih. 2 periode berarti semester 1, 2, 3, 4. Iya, kelihatannya iya. Terus selain itu? Selain itu ikut Dema, cuman aktifnya waktu di awal aja sih. Dema fakultas atau Dema fakultas. Oke. Aktifnya cuma di awal aja karena aku ngerasa waktu itu aku berbentrok sama waktu. Iya, bentrok sama waktu. Aku nggak bisa ngatur waktu mana ini organisasi, mana tugas yang harus diselesain online gitu kan. Ya udah pokoknya. Terus sampai tengah-tengah akhirnya aku pasif. Oh iya, waktu itu aku juga ini sih ada IMPI ikut. Iya, ikut IMPI Jateng DIY, regional Jateng DIY. Iya, IMPI. Cuman kan emang akhir waktu aku dulu ikut kan ya gimana sih, ya udah kayak gitu aja, maksudnya masih kurang optimal kegiatannya. Apalagi kan banyak ya, pokoknya nggak tahu deh, pokoknya kendala lah pokoknya sama pandemi udah gitu ya. Berarti Mbak Medina itu waktu itu jadi pengurus IMPI tahun berapa? Tahun berapa ya, lupa tahun berapa ya, 2019 atau ya? 2019 pokoknya juga 2 periode juga kok. 2 periode. Oh. Iya. 2 periode juga. Ya kayak seneng banget waktu itu. Aduh, makrab IMPI nih gitu kan. Seneng banget makrab IMPI. Makrab IMPI. Di mana? Di Jogja. Kalau nggak Jogja, Solo. Ya, ada raker nih di mana? Di Solo ya gitu kan. Kita anak PWK motor-motoran waktu itu seneng banget kan. Seneng banget ya kan? Selain survei ada organisasi IMPI. Bener. Terus nanti kalau semisal nggak cukup waktu buat kita pulang ke rumah temen, nginep di rumah temen, kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu sih, lebih banyak ceritanya lah pokoknya. Oh ya Mbak, aku minta satu pandangan nih mengenai PWK ya Mbak ya. Terkadang di dunia luar kan PWK masih cukup asing juga nih, apalagi untuk anak-anak SMA. Bener. Sebenarnya PWK itu kan masuk fakultas teknik. Iya. Biasanya fakultas teknik adalah anak-anak IPA. Oh iya. Iya. Kebetulan saya anak IPS waktu SMA. Sama bro. Sama lagi IPS. Ikatan Pelajar San. Oke. Benar. Aku dulu kan IPS tapi mintanya pengen kuliah teknik kan. Karena teknik. Cuman kalau untuk arsitek ada terus di mana? Selain arsitek, sipil, elektro itu kan biasanya fisika yang diangkat tentang fisika dan lain-lain. Kayak kita tuh nggak punya gitu kan, nggak punya basic itu gitu kan. Terus ya IPS, kira-kira teknik apa sih IPS? Ya ternyata ada di PWK. PWK itu kalau tak lihat dari pertama kuliah itu kayak materinya itu sosial politik. Nah dari Mbak Medina ini ada pandangan untuk dunia luar nih, misalnya adik-adik yang masih SMA, yang anak-anak IPS gitu kan, atau ya terserah dari apa aja. Kira-kira masuk PWK itu kayak gimana sih Mbak? Bagus apa enggak, proper atau enggak gitu? Enak apa enggak kuliahnya gitu? Aku dulu juga belum tahu ya studi PWK itu kayak gimana gitu. Tapi setelah kita masuk, kita jadi tahu nih, ternyata bidang ilmunya banyak banget. Dan kita sebagai anak IPS, geografi, sosiologi itu masuk ternyata, ya kan? Nah sebenarnya PWK ini bisa anak IPA, bisa anak IPS, semuanya bisa sih menurut aku. Jadi kalau dibilang proper atau iya, kita pasti taunya setelah masuk ke PWK, ya kan? Dinilai aja sendiri kayak proper atau enggak. Oh iya. Setelah masuk, setelah mendalami ilmunya, setelah tahu nih, oh belajarnya gini, kira-kira nanti proper nggak sih kayak gini, bagus nggak sih kayak gini buat ke depannya. Ya kalau menurut aku sendiri sih ini suatu jurusan yang bagus banget ya. Apalagi karena nggak semua universitas tuh ada gitu. Iya. Ya kan? Apalagi satu hal lagi kemarin yang disempat singgung Mas Riki juga, Indonesia sendiri kan masih negara berkembang, pasti butuh banyak pembangunan. Nah disitulah butuh pasti banyak perencana yang dibutuhkan untuk merancang desain kota ataupun wilayah di Indonesia gitu kan. Berarti cukup menarik juga ya. Cukup menarik juga. Apalagi kan kita juga harus ngelihatnya nggak dari satu bidang ilmu. Jadi ada beberapa nih, ada aspek macam-macam, aspek hukum, sosial, ekonomi, lingkungan, kayak
jadi kayak apa sih? Perpaduan Perpaduan gitu nggak kolaborasi. sih? Perpaduan kolaborasi dari jurusan-jurusan lain gitu kan. Iya. Ya mungkin bagi anak-anak SMA yang belum tahu PWK itu apa, PWK itu perencanaan wilayah kota ya. Iya. Yang kita nanti bisa ngerti gitu, kita bisa paham apa sih program studi ini tuh gitu. Dan ternyata realisasinya ini tuh bener-bener nyata banget gitu loh. Maksudnya nanti kata aja ya kalau nggak ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, kayak ternyata tuh ini sangat dibutuhin banget di dalam pembangunan dunia malah ya. Iya kayak gitu. Iya sih. bener emang perencana planologi itu memang butuh banget cuman kan ya itu tadi seperti yang dibilang tadi, sebuah jurusan satu universitas juga punya karakternya sendiri dalam sebuah jurusannya itu arahnya kemana, ada yang ke infrastruktur, ada yang ke apalah itu. Nah itu juga jadi sebuah jadi lulusan perencana juga ada keahliannya sendiri, dia ahli dalam apa, dia ahli dalam apa itu kan. Dan dalam pembangunan wilayah itu pun dibutuhkan, nggak cuma sekedar dari infrastruktur, dari segi ekonominya kayak gimana, analisis ininya kayak gimana gitu kan, itu semua dibutuhkan. Mungkin seperti itu pandangan dari Mbak Medina dari angkatan 17 mengenai kuliah online atau offline, dan juga sedikit pemahaman mengenai planologi PWK di USM juga. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kuliah online maupun offline bersama Mbak Medina dari PWK USM angkatan 17. Saya juga mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur perbuatan dari saya maupun Mbak Medina. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Medina sudah dibantu. Makasih juga ya. Iya, dengan dibantu dalam pembahasannya juga. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, juga pandangan teman-teman di luar juga mengenai PWK. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam planologi.